Yerusalem di bawah bayang-bayang Persia. Yerusalem sepanjang zaman. Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Setelah kehancuran di bawah kekaisaran Babilonia, Yerusalem bukan lagi kota, melainkan reruntuhan yang menyimpan ingatan dan harapan. Bait suci telah hancur, tembok runtuh, banyak penduduknya hidup di pembuangan. Namun, sejarah tidak berhenti dalam kehancuran. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia menaklukkan Babilonia. Di bawah kepemimpinan Kores Agung, arah kekuasaan berubah. Jika sebelumnya imperium datang untuk menaklukkan dan menghancurkan, Persia datang dengan pendekatan yang berbeda, yakni mengatur tetapi juga memberi ruang. Sekitar tahun 538 sebelum Masehi, sebuah keputusan penting diambil. Orang-orang Yehuda diizinkan pulang ke tanah air mereka, bukan sebagai kerajaan merdeka, tetapi sebagai komunitas yang dipulihkan. Peristiwa ini dicatat dalam Kitab Ezra bab 1 ayat 1-3. Berikut kutipannya. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Ini bukan sekedar kebijakan politik. Bagi banyak orang, ini merupakan awal harapan baru. Namun, pulang bukan berarti segalanya selesai. Yerusalem yang mereka temui merupakan kota yang sudah hancur. Mereka harus membangun dari nol. Di tengah keterbatasan, tekanan lokal, dan tantangan internal, pembangunan kembali berlangsung perlahan. Fondasi demi fondasi diletakkan kembali. Sekitar tahun 516 sebelum Masehi, bait suci akhirnya selesai dibangun kembali seperti dicatat dalam Kitab Ezra bab 6. Di kemudian hari, tembok kota juga dipulihkan,
sebagaimana dikisahkan dalam kitab Nehemia. Menariknya, pendekatan Persia ini tidak hanya tercatat dalam Alkitab. Artefak seperti Cyrus Cylinder sering dikaitkan dengan kebijakan Kores Agung yang memberi ruang bagi bangsa-bangsa untuk kembali ke tanah mereka dan memulihkan kehidupan serta ibadah. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting, bahwa kekuasaan Persia tetap kuat, tetapi cara mengelolanya berbeda. Yerusalem memang belum merdeka dalam konteks ini. Yerusalem tetap berada dalam struktur administrasi Imperium Persia. Namun di bawah sistem ini, sesuatu yang baru lahir, bahwa Yerusalem tidak lagi dikenal terutama sebagai pusat kerajaan, melainkan sebagai pusat iman dan komunitas. Pesan utamanya jelas bahwa di bawah Persia, Yerusalem tidak hanya bertahan dari kehancuran, tetapi belajar membangun kembali dari puing-puing. Bukan dengan kekuatan militer, tetapi dengan ketekunan, iman, dan harapan. Dari proses panjang inilah, Yerusalem memasuki babak baru sebagai kota yang tidak lagi bergantung pada kekuasaan politik, melainkan pada identitas yang bertahan melampaui zaman.